Glowing versus whitening, klaim yang sering menipu konsumen. Kalau kamu sering scroll FYP atau nyari info soal skincare di internet, Iya benar, pasti sering banget tuh lewat kata-kata kayak glowing, whitening, ya kan? nah ya, ada brightening juga sampai healthy skin. Anehnya tuh, kita kadang mikir, semua istilah itu adalah hal yang sama persis gitu loh. Padahal beda banget loh secara fungsinya. Benar. Makanya misi kita di eksplorasi mendalam kali ini tuh buat ngajak kamu jadi konsumen yang lebih cerdas. Kita bakal ya semacam jadi beauty researcher praktis lah, yang bedah label kosmetik tanpa perlu pusing mikirin bahasa medis yang ribet. Soalnya buatku, klaim di bagian depan kemasan skincare itu, ibarat foto profil kencan online. Wah, foto profil gimana tuh maksudnya? Ya kan semuanya difilter tuh, kelihatan sempurna dan penuh janji manis gitu kan. Padahal realitas aslinya tuh baru beneran kelihatan kalau kita baca biodata lengkapnya di label bagian belakang. Itu analogi yang pas banget sih. Dan kalau kita bedah biodata itu secara regulasi ya, terutama aturan BPOM, itu tuh ada garis tegas antara apa yang boleh diklaim sama apa yang sebenarnya dilarang keras. Oh, ada aturannya ya soal kata-kata di kemasan? Ada dong. Jadi sebuah produk kosmetik yang dijual bebas secara legal tuh cuma diizinkan buat mengklaim mencerahkan atau brightening ya. Oke, brightening. Terus juga menyamarkan noda. Udah, itu aja. Fungsinya benar-benar sebatas merawat tampilan luar kulit. Wait, tunggu dulu. Berarti kalau misalnya aku ngelihat ada produk yang berani nulis klaim whitening atau memutihkan secara permanen gitu, otomatis otakku harus mikir kalau ini tuh red flag mutlak kah? 100% red flag. Secara hukum dan medis ya, klaim memutihkan permanen itu nggak diizinkan sama sekali buat kosmetik. Perbedaan mendasarnya tuh ada di kedalaman penetrasinya. Oh, sedalam apa produknya meresap ke kulit gitu ya? Betul, kosmetik kan dirancangnya cuma buat nempel dan bekerja di permukaan aja. Kalau ada produk yang bisa memutihkan warna kulit secara permanen, berarti produk itu tuh memodifikasi atau bahkan merusak struktur jaringan di dalam kulitmu. Sampai ngerubah selnya dong berarti? Nah iya, tepatnya sel melanosit. Sel melanosit ini tuh ibaratnya kayak pabrik kecil di dalam kulit kita. Yang tugasnya tuh memproduksi pigmen atau warna asli kulit kita. Jadi, untuk bisa menghentikan pabrik ini secara permanen, kamu tuh butuh tindakan medis atau obat keras, bukan kosmetik biasa. Berarti ini tuh ibaratnya kayak kita lagi merawat meja kayu antik gitu kali ya. Brightening itu kayak kita memoles meja kayunya supaya debunya hilang dan kilau alaminya keluar. Itu kulit yang sehat dan glowing. Nah, iya bener banget tuh. Sedangkan whitening yang ekstrim, itu ya kayak kita ngambil amplas kasar, terus kita gosok meja itu paksa banget sampai warna aslinya hilang dan permukaannya tergores rusak. Gitu kan? Iya, parah banget emang efeknya. Efek amplas tadi itu yang bikin klaim whitening instan jadi red flag yang super besar. Soalnya buat dapat efek secepat itu, produk ilegal tuh biasanya pakai bahan terlarang. Kayak merkuri gitu bukan sih? Tepat, merkuri atau hidroquinon, dan itu dipakai tanpa pengawasan dokter loh. Merkuri itu nggak cuma mencerahkan ya, dia secara paksa mematikan pabrik melanosit tadi. Astaga, bahaya banget dong. Bahaya banget, akibatnya kulit jadi kehilangan perlindungan alami dari sinar UV matahari. Dan yang lebih ngerinya lagi, zat beracun itu bisa meresap masuk, menembus kulit, dan beredar di dalam aliran darahmu. Oke, ngeri. Whitening instan itu red flag karena bisa meracuni darah ya. Tapi nih, mari kita ngomongin realitanya di lapangan. Kalau kita lagi, ya katakanlah, berdiri di lorong toko kosmetik, Iya, terus disuruh baca label belakang, itu jujur aja rasanya sangat mengintimidasi loh. Kebanyakan dari kita tuh mana ngerti sih bedanya niacinamide sama salicylic acid. pusing ya lihat nama kimianya. Banget. Lihat tulisan gitu aja udah bikin males. Nah, apakah ujung-ujungnya kita cuma bisa ngandelin nomor BPOM aja sebagai jaring pengaman kita? Nomor BPOM itu emang garis pertahanan pertama yang wajib banget kamu pakai. Gampang kok, kamu cuma perlu masukin nomor yang ada di kemasan ke aplikasi BPOM Mobile di HP kamu. Oh, sekarang bisa dicek lewat aplikasi ya? Iya, cepet banget. Kalau nomornya nggak terdaftar, ya udah langsung taruh lagi aja produknya, jangan dibeli. Tapi, jangan cuma berhenti di situ aja. Terus kita harus ngecek apa lagi tuh? Walaupun kamu nggak hafal semua nama kimia, biasain deh baca instruksi cara pakai sama fungsi bahan aktifnya. Kosmetik legal yang aman itu pasti dibeli dari official store atau toko resmi. Iya sih. Dan mereka pasti ngasih edukasi yang jelas soal cara pemakaian yang nggak berlebihan. Bener. Baca label dengan benar itu jelas bakal nyelamatin dompet sama wajah kita ya kan?
Tapi kita juga harus ingat nih soal timeline-nya. Nah, setuju. Skincare itu butuh waktu. Sel kulit kita kan punya siklus regenerasi alami yang butuh berminggu-minggu loh. Nggak ada ceritanya keajaiban semalam suntuk yang bisa langsung ubah kulitmu. Betul banget. Dan siklus alami itu kadang bisa ngalamin kerusakan yang jujur aja nggak bisa diselesain cuma pakai kosmetik. Contohnya yang kayak gimana tuh kondisinya? Misalnya ya, jerawat kistik yang meradang parah. Terus fungal acne yang disebabin sama infeksi jamur. Atau melasma, sampai iritasi yang ekstrim banget. Kalau kondisi ini terjadi dan terus berulang, itu tuh sebenarnya sinyal dari tubuh kalau masalahnya ada di tingkat biologis yang lebih dalam. Oh, jadi bukan sekedar masalah di permukaan kulit ya? Berarti kalau udah nyampe di titik itu, kita harus berhenti nyari serum-serum baru yang katanya holy grail di e-commerce dong. Benar banget. Itu udah saatnya kamu pergi menemui dokter kulit. Fungal acne misalnya nih, itu kan butuh obat anti jamur buat ngebunuh organismenya. Bukan malah nyari pelembab baru yang klaimnya bisa bikin glowing ya? Yang penderitaan kulitmu aja. Setuju banget sih. Jadi, eksplorasi kita kali ini intinya membawa kita kembali pada kewaspadaan terhadap janji-janji manis yang kita bahas di awal tadi ya. Betul, jangan gampang kemakan iklan yang overclaim. Makanya, coba deh renungkan ini untuk dirimu sendiri. Jika sebuah produk menjanjikan keajaiban instan yang bahkan dokter kulit profesional aja nggak berani janjikan, apakah produk itu benar-benar merawat kulitmu? Atau justru sudah mengancam masa depannya?